Ya, tapi sudah on, sudah on. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, dan seluruh jajaran Kementerian Koperasi, Kepala BP Batam, Kepala BPK Sabang, beserta seluruh jajaran. Terima kasih telah menyampaikan presentasi dan paparan tertulis yang sangat penting saya kira. Sebelum masuk, saya izin aja sedikit pimpinan. Saya menguatkan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa kita harus mengingat Indonesia adalah negara hukum dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama di pasal 7 ayat 1 di mana terdapat hierarki. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang dan perpu, lalu peraturan pemerintah, dan seterusnya hingga peraturan kepala daerah tingkat 2. Nah, kita sering melupakan. Terima kasih sudah diingatkan pimpinan tadi dengan sangat clear mengatakan karena di sini juga hadir Kementerian Koperasi, tentu kita tidak bisa melupakan termasuk juga efisiensi anggaran yang merupakan aturan turunan di ayat 2 pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki di ayat 1 itu tidak boleh yang bawah melampaui atau bertentangan dengan yang di atasnya. Saya kembali, kita sering melupakan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada hierarki yang kedua, yaitu adalah ketetapan MPR. Salah satu ketetapan MPR Republik Indonesia yang tadi disampaikan oleh pimpinan Bapak Nurdin Halid adalah TAP MPR nomor 16 Romawi tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Saya kira itu menjadi penting khususnya bagi koperasi. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Sehingga sekilas saja saya sampaikan karena saya mendengar kabar yang cukup penting bahwa RUU Perkoperasian mohon juga pimpinan membantu berkomunikasi dengan Balik. Betulkah akan dibahasnya di Balik begitu? Karena tentu saja kami anggota Komisi 6 DPR RI berharap itu akan dibahas di Komisi 6 sehingga kita bersama mitra lebih bisa secara solid menyusun pasal dan ayat karena mitra kerja kita adalah Komisi 6. Koperasi mitra kerjanya Komisi 6. Kemudian terkait dengan efisiensi anggaran. Saya termasuk yang mendukung efisiensi anggaran begitu. Dan kita juga harus mengingat bahwa persoalan mungkin ada anggaran yang tidak optimal adalah salah satu dampak negatif dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya yaitu DPR tidak boleh lagi membahas satuan 3 begitu. Betul ya Bapak? Dari kementerian dan dari badan, sehingga kami beda dengan ketika kami baru masuk DPR itu, bahkan kita bisa melihat detail anggaran dan kita bisa membantu mengkonstruksikan. Ya meskipun mungkin ada yang mengkonstruksikan tidak baik, tapi saya yakin itu hanya oknum saja. Namun akhirnya kita tidak bisa melihat bagaimana sebetulnya postur anggaran secara keseluruhan DPR RI, padahal kita secara konstitusional memiliki tugas bukan hanya politik legislasi dan politik pengawasan, namun juga politik anggaran. Kembali kepada persoalan efisiensi anggaran. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian ini ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-37-MK.02-2025 bertanggal 24 Januari 2025 tentang efisiensi belanja kementerian lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam surat Menkyu poin 2.b itu sama isinya dengan angka 1 pada Perpres 1 2025 yang menyatakan efisiensi diprioritaskan selain
Pertama, anggaran yang Eh, bersumber dari pinjaman hibah. Maaf, Kedua, ini kita fokus sudah efisiensi. ini efisiensi, Pak. Efisiensi, oke lanjut. Yang kedua, ini efisiensi menurut Perpresnya nih, Pak, sama surat Kementerian Keuangan. Dikecualikan anggaran yang bersumber dari pinjaman atau hibah, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir TA 2025, anggaran yang bersumber dari PNBP kecuali yang disetor ke kas negara tahun 2025, anggaran yang bersumber dari SBN, surat berharga syariah negara, dan menjadi underlying aset dalam penerbitan SBSN. Kemudian dalam rangka di surat Kementerian Keuangan itu ada mekanismenya melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing KL dalam APBN TA 2025 dan efisiensi telah dipatok 256,1 triliun. Kemudian mekanisme pelaksanaan efisiensi belanja KL, Menteri Pimpinan harus mengidentifikasi, ini nanti nyambung ini pimpinan, identifikasi rencana efisien belanja KL sesuai besaran, identifikasi rencana efisien meliputi belanja operasional plus non-operasional sekurang-kurangnya terdiri atas item belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan selanjutnya. Saya yakin yang hadir di sini tentu menyampaikan anggaran efisiensi itu telah sesuai, saya berasumsi Bapak, karena ini surat keluar 24 Januari 2025, lalu kemudian dengan mekanisme tadi yang disampaikan, lalu kemudian Selasa 11 Februari 2025, saya tidak tahu ini saya tadi baca di Sabang atau Batam, Sabang rasanya, bahwa DJA dan mitra kementerian lembaga telah melakukan meeting secara online dengan via MS Teams meeting. Apa maksudnya tuh MS? Miss? Oke, secara online. Jadi meetingnya secara online dan harus diserah hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran disampaikan kepada Kemenkyu paling lambat 14 Februari 2025. Betul, Bapak? Betul ya semuanya ya? Nah, sehingga Pak, memang apakah ini sudah tanggal 12 ya? Bagaimana saudara-saudara melakukan identifikasi masalah dan harus diserahkan hasil identifikasi masalah yang kurun waktunya singkat itu pada hari Valentine ya. Sungguh hari kasih sayang, oleh karena itu saya sepakat. Kalau kita lihat Bapak, kementerian lembaga yang hadir pada siang hari ini, dan kita nanti akan merayakan Valentine bersama Kemenkyu, catatan sedikit, DJA-nya yang mana ini? Karena yang satu sudah tersangka ya. Yang mana? Nggak ada di sini. Bukan, maksudnya rapat online kan mereka ikut. Siapa yang rapat? Direkturnya ya, bukan DJA-nya. Bukan. Jangan karena online tetap bisa meskipun udah tersangka. Kementerian Lembaga, Kementerian Koperasi semula 473,3 miliar sekian menjadi 317,4 sekian miliar. Batam dari 1,23 triliun menjadi 753,63 miliar. BPK Sabang dari 53 miliar menjadi 26, sekian miliar. Dampak terhadap BPKS tahun 2025 terhentinya kegiatan revitalisasi pelabuhan penyeberangan Balohan yang merupakan prioritas nasional. Gangguan terhadap layanan transportasi masyarakat ke dan kota Sabang dengan populasi 40.000 jiwa, potensi pengunjung 700.000 per tahun. Tidak optimalisasinya operasional pelabuhan penyeberangan Balohan. Kedua, dampak dari efisiensi anggaran bagi BPK Sabang. Berkurangnya potensi PNBP sebesar 3 miliar per tahun dari layanan ke pelabuhan penyeberangan Balohan yang tidak maksimal. Berkurangnya sumber pendapatan masyarakat UMKM, pelaku usaha wisata, pelaku usaha transportasi, dan pelaku usaha lainnya yang tergantung pada aktivitas pelabuhan penyeberangan Balohan. Ketiga, terganggunya layanan investasi dan penanaman modal akibat keterbatasan layanan dari BPKS, terganggunya dukungan pengembangan pariwisata di Kota Sabang yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Sementara untuk saya kira ini perlu disampaikan pimpinan karena bukan hanya sekedar ngirit, tapi saya sepakat dengan Pak Darmadi, saya sepakat adanya efisiensi, tapi dampak dari efisiensi itu juga perlu diperhitungkan. Yang untuk tolong dibantu yang Sabang, yang Batam halaman berapa saya tadi baca?
memang harusnya disampaikan seperti mitra di komisi lain itu fokus Pak, dampaknya apa? Nah ini, dampak efisiensi terhadap pelayanan BP Batam, pelabuhan, penurunan kualitas pelayanan terminal, pertahanan, penurunan kualitas pelayanan dan evaluasi pengelolaan pertanahan, pengelolaan air limbah bersih dan limbah. Rumah sakit juga terpengaruh, betul Batam, BP Batam. Kemudian data center, penurunan kualitas layanan penyimpanan data center, rumah susun, jalan dan drainasi, perizinan berusaha dan lalu lintas barang. Dampak efisiensinya ini tidak main-main. Oleh karena itu, menurut saya kami menunggu dampak efisiensi dari Kementerian Koperasi. Mudah-mudahan di sini kan ada tim. Sampaikan sekarang Pak, sehingga mana yang harus diefisienkan, mana yang tidak, kita memiliki skala prioritas berdasarkan identifikasi masalah, bukan hanya masalahnya, tapi outputnya apa, KPI-nya apa. Jangan berpikir ini hanya persoalan di bulan Februari, tapi ini sampai akhir tahun anggarannya akan berpengaruh. Apakah dengan komposisi, ini kan Pak, maaf terakhir Pak ya, mungkin terlalu panjang. Yang namanya pembahasan efisiensi, menurut logika saya yang terbatas ini, pertama harusnya identifikasi masalah dulu di kementerian lembaga. Lalu dampak-dampak apa yang kemudian itu sangat berpengaruh terhadap terutama kehidupan rakyat. Karena itulah asta cita sebetulnya. Kalau tidak saya tidak salah Pak Kawendra ya. Jangan sampai rakyat yang dirugikan. Baru Kementerian Keuangan itu kasih anggarannya dengan hasil identifikasi itu. Koreksi jika saya salah. Mekanisme yang terjadi adalah Kementerian Keuangan, khususnya DJA, ini ngalas dulu setiap kementerian lembaga. Betul tidak Bapak? Betul ya? Lalu dari alasnya itu, teman-teman ini semua KL, semua bukan hanya mitra Komisi 6, itu harus dipaksakan identifikasi masalah. Kalau itu teorinya namanya cocok logi Bapak. Jadi bukan berdasarkan realitas yang ada. Padahal Presiden Prabowo di dalam pidato pelantikannya saja mengatakan persoalan angka negara ini menjadi sesuatu yang prinsip. Tidak bisa berdasarkan angka-angka yang tidak akurat. Nah oleh karena itu, pertama tentu saja kami mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adanya efisiensi anggaran. Tetapi efisiensi anggaran harus berbasis pada hasil identifikasi yang menghasilkan data akurat, aktual, dan relevan dari kementerian lembaga sehingga efisiensi itu bukan kemudian roda pemerintahan macet dan pelayanan publik terganggu. Oleh karena itu bukan untuk kementerian lembaga, tidak untuk Presiden Republik Indonesia, tapi untuk Kementerian Keuangan. Money follow function. Bukan duitnya dialas dulu, lalu orang dipaksakan bikin program. Dari hasil identifikasi sekali lagi, marilah kita rumuskan dan dukung Presiden Republik Indonesia agar anggaran ini memang tepat sasaran. Ucapan Presiden adalah ucapan lisan, tapi kali ini sudah ada perpresnya. Memiliki kekuatan hukum, kementerian dan lembaga khususnya Kementerian Keuangan, marilah memaknainya dengan keputusan, bukan hanya suratnya saja, tapi mekanisme dan prosedur yang tidak mempersulit jalannya roda pemerintahan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan milik Allah semata, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa berkah karena gelisah semuanya. Efisiensi ini penting, tetapi kalau tidak melalui rencana yang terencana, terukur, dan terarah, saya yakin efisiensi ini tidak tepat sasaran dan imbasnya juga akan berpengaruh kepada citra Presiden Prabowo yang kami sebetulnya sudah disampaikan. Kami adalah, kalau PDI Perjuangan, mitra strategis, Bapak. Jadi demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Tidak ada kekurangan. Yang ada kelebihan. Gak juga. Yang penting substansinya. Lain kali itu dia ini terakhir kita tempatkan untuk bertanya. Karena dia merangkum semuanya. Saya Rahmat Ibrahim.
saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.